udah lihat trailer tadi? Kira-kira mau bahas tentang apa ya? Kalau dilihat dari videonya sih tahu ya kalau itu spoiler. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan, kembali lagi bersama saya Ali. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang VGA vertikal, mulai dari pembuatan, pemasangan, hasil pengetesan, serta kekurangan dan kelebihan menggunakan VGA vertikal. Bracket yang saya gunakan untuk membuat VGA vertikal ini buatan sendiri ya, alias DIY. Kalau kalian beli satu set itu, kalau bracket sama PCI erasernya itu ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan loh. Dan nantinya mungkin ukurannya nggak pas sama casing kalian. Dan yang paling parah itu lubang bautnya itu nggak sesuai sama lubang casing kalian. Lubang bautnya tuh beda cuy, jadi nggak akan ketemu gitu loh. Sebelum lanjut kepada inti videonya, bagi kalian baru masuk dalam channel ini atau baru masuk dalam video ini, silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Kira-kira apa alasan kalian untuk membuat VGA vertikal seperti ini? Padahal kalau yang biasa-biasa aja masih bisa digunakan kok. Yang penting monitornya bisa nyala, kedeteksi sama PC kalian. Kalau saya sih biar kelihatan estetik ya, atau mungkin suhunya beda atau lebih rendah daripada yang biasa. Dan tentunya mungkin kipasnya lebih mudah dibersihin ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi langkah-langkah yang harus kalian persiapkan untuk membuat VGA vertikal ini yaitu, yang pertama kalian cari di internet untuk ukuran bracket VGA vertikalnya. Ada kok, kalau kalian beli itu ratusan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan. Mending buat sendiri aja. Hahaha. Yang kedua, kalau udah nemu, saran sih kalian print tuh gambar. Kalian siapkan alat ukur untuk mengukur ulang pada casing kalian, seperti jangka sorong dan penggaris. Yang ketiga, kalau kalian ada bahan-bahan kayak plat besi gitu, kalian buat seperti yang kalian gambar. Kebetulan yang saya buat seperti ini, sesuai yang saya gambar ya. Terus yang keempat, siapkan alat-alatnya seperti obeng plus, tang, baut-baut sesuai ukuran, dan lain-lain. Yang kelima, yang paling penting kalian harus punya PCI eraser ya, seperti ini. Saya beli sekitar 180 ribuan di toko oranye. Yang keenam, sebelum merakit saya saranin pakai handscoon biar komponen lebih bersih dan terjaga dari kotoran ya, karena barang elektronik cuy. Yang ketujuh, lanjut ke pemasangannya. Kalian pasang dulu PCI erasernya ke bracket bagian bawah yang sudah dilubangi. Nantinya jadinya seperti ini. Yang kedelapan, pasang penyangga bracket seperti ini yang nantinya fungsinya digunakan untuk menghubungkan ke lubang baut pada bagian VGA. Terus copot dulu VGA card kalian yang masih terpasang normal di mobo kalian. Pasang ke bracket vertikal yang telah kalian buat, nantinya jadinya seperti ini. Kalau sudah semua, kita ke PC-nya ya. Casing yang saya gunakan yaitu dari Vantek Hexa CG73 ATX. Terus langkah awal, lewatkan kabel HDMI-nya lewat belakang ya, dan colokan dulu ke VGA card-nya. Pasang PCI eraser-nya ke mobo PCI Express x16. Terus pasang baut 2 buah pada bagian ujung penyangga bracket ke lubang baut VGA yang tersedia pada casing kalian. Jangan lupa pasang pin power supply-nya ya ke VGA card-nya, kalau enggak nanti VGA-nya nggak nyala cuy. Jadi deh, terus kita lanjut ke pengetesannya. Sebelum lanjut pada pengujian ringan, spesifikasi PC yang saya gunakan yaitu prosesor AMD Ryzen 5 2600 untuk motherboard MSI B450 Pro M2 Max, untuk RAM Cleve 16 GB, dual channel 2x8 3200 MHz. Untuk SSD saya pakai Adata SU650 untuk penyimpanan harddisk WD Blue 1 TB. Power supply Armageddon Voltron Gold 600 watt. VGA cardnya Gigabyte GTX 1650 GDDR6. PC ini tidak di overclock sama sekali ya.
baik prosesor, VGA ataupun RAM. Untuk prosesor berjalan di 3,4 GHz dan RAM di 2666 MHz. Suhu ruangan tanpa AC, kondisi kamar terbuka sekitar 28-30 derajat Celcius. Oke, untuk pengujian pertama pada Cinebench R15 OpenGL. Pada GPU normal, suhu yang didapat yaitu 53 derajat Celcius dan pada GPU vertikal didapatkan 54 derajat Celcius dengan skala grafik 50-55 derajat Celcius. Untuk kecepatan fan yaitu didapatkan pada GPU normal 2069 rpm dan pada GPU vertikal yaitu 2085 rpm dengan skala grafik 2000-2100 rpm. Oke, untuk pengujian kedua pada 3D Mark Time Spy. Untuk GPU normal didapatkan suhu 66 derajat Celcius dan pada GPU vertikal yaitu 63 derajat Celcius dengan skala grafik 60-70 derajat Celcius. Untuk kecepatan fan yaitu pada GPU normal didapatkan 2161 rpm dan pada GPU vertikal didapatkan 2204 rpm dengan skala grafik 2100 sampai 2250 rpm. Untuk pengujian ketiga pada 3D Mark Firestrike. Untuk GPU normal didapatkan 66,5 derajat Celcius dan pada GPU vertikal didapatkan 63 derajat Celcius dengan skala grafik 60-70 derajat Celcius. Untuk kecepatan fan yaitu pada GPU normal didapatkan 2048 rpm dan pada GPU vertikal didapatkan 2062 rpm dengan skala grafik 2000-2100 rpm. Oke, jadi pengujiannya hanya 3 itu saja untuk pengujian sementara. Dan untuk kesimpulannya, suhu pada kondisi VGA vertikal lebih baik ya daripada yang normal dengan RPM lebih besar untuk pengujian 3D Mark. Dengan kondisi fan VGA berjalan ketika suhu mencapai 60 derajat Celcius. Sedangkan untuk Cinebench R15 OpenGL, fan VGA langsung berjalan walaupun belum sampai 60 derajat Celcius. Dari data yang diperoleh untuk VGA kondisi vertikal terpaut 1 derajat sih, lebih panas walaupun kecepatan fan-nya lebih besar. Oke, sekarang lanjut pada kelebihan dan kekurangan VGA ya pada kondisi vertikal. Untuk kelebihannya yaitu yang jelas satu lebih estetik ya. Yang kedua, kabel yang terpasang di Mobo tidak kelihatan. Yang ketiga, setelah pengetesan suhu lebih rendah walaupun sedikit, tapi ya lumayan lah. Yang keempat yaitu maintenance lebih mudah karena fan mudah dibersihkan coy. Ya tentu karena fan-nya kelihatan di depan mata daripada di bawah kalian harus merogoh-rogoh. Kalau udah bicara kelebihan pasti ada kekurangannya dong. Kekurangan yaitu pada menggunakan VGA kondisi vertikal ini yaitu yang pertama PC jauh lebih penuh ya karena tadinya horizontal jadi vertikal. Terus yang kedua tidak bisa untuk pemasangan PCIe tambahan. Kalau kalian menggunakan WiFi misalnya itu nggak bisa dipasang coy. Jadi kalau kalian ingin menggunakan WiFi kalian menggunakan yang router saja. Terus yang ketiga maintenance pada bagian belakang VGA lebih sulit karena banyaknya kabel-kabel dan jangkauannya tuh susah coy. Terus yang keempat bongkar pasang ribet karena banyaknya baut. Ya kalau kalian ingin bongkar VGA tentunya kalian harus bongkar baut-baut yang telah kalian pasang tadi. Nah jadi sekian dulu tutorial pemasangan VGA vertikal ini ya. Mulai dari pemasangannya tadi, hasilnya seperti apa, serta kelebihan dan kekurangannya. Gimana pendapat kalian tentang VGA vertikal ini ya? Kira-kira kalau kalian berminat membuat seperti saya, kalian bisa tiru contoh seperti saya tadi. Kalau kalian bingung caranya, kalian bisa ulangi video tadi atau tulis di kolom komentar. Tentu nggak semua casing bisa dipasang seperti ini ya, VGA vertikal. Ya setauku kalau VGA vertikal itu kalau udah support biasanya pada casing Lianli ya. Mungkin kalian bisa cek sendiri, salah satunya itu. Tapi casing itu harganya udah jutaan loh. Oke, jadi sekian dulu. Silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Saya Ali di channel Mike Tech Pro. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.